I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Sahabat pengangguran dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah berjumpa langsung dengan pemilik dari Mbah Rono, yaitu Mas Rihan. Orangnya masih muda ya Mas ya? Ini masih sekolah atau masih kuliah? Oh kuliah, ya. Di mana Mas? Di UNY, UNY. Semester 3, bayangkan masih muda ya. Masih jomblo ya ini ya. Baik, langsung saja ya kita tanya-tanya. Kita saat ini tidak mau membahas sawi ini ya, tapi kita akan membahas tentang dunia pengangguran. Nah, kepada Mas Rihan ini, apa kabar ini Mas? Alhamdulillah baik ya, ya. Alhamdulillah. Kemudian sebenarnya ini resto atau kebun anggur Mas ini Mas? Nah ini bisa dibilang dua-duanya. Soalnya awal mula itu kayak dulu suka anggur. Terus gitu. Kebetulan di belakang rumah tuh ada lahan, dimanfaatin. Terus ada muncul lagi ide mau buat resto seperti itu. Oh, berarti punya kebun dulu, ya. Kemudian baru wah ini kayaknya dibuat resto bagus ini gitu. Kebetulan kan soal depan juga ada resto dulu kan. Oh gitu, ya. Jadi pengembangan resto, kemudian dibikin kebun, ya. Kemudian dibuat resto kembali yang lebih menarik dengan gaya yang lebih natural, lebih hijau dan banyak sekali tanaman-tanaman, dan tadi kita lihat banyak sekali juga tanaman bunga ya Mas Yadi. Ya. Banyak sekali. Dan idenya itu muncul pertama kali dari siapa ini Mas? Kok punya ide seperti ini? Bapak. Oh, dari Bapak. Ya, Bapak itu kan Bapak juga asal mulanya suka anggur dari lihat YouTube. Oh, lihat YouTube. Iya, lihat YouTube terus kepengen anggur. Dulu awal mulanya tuh beli buah anggur di supermarket. Oh, di supermarket. Bijinya ditanam. Nah, perkembangan maksimal. Enggak maksimal. Ya, betul sekali. Akhirnya tanya-tanya dari internet, akhirnya dapat bibitnya ya. Yang anggur impor ya, ya Om, anggur impor. Ya. Oh gitu. Nah ini kenapa harus anggur ini Om? Padahal kan kita lihat bahwasannya tanaman buah itu kan banyak. Ya. Dan awalnya kan di sini kan rumah makan ayam goreng ya Om. Ya. Nah kenapa kok langsung muncul ide wah ini bikin kebun anggur nih gitu ya? Kemudian nanti dibikin resto dan lain sebagainya, itu muncul idenya itu dari mana awalnya? Ya mungkin bisa dibilang kalau kebun anggur kan masih jarang di Jogja. Oh betul ya. Ya, jadi cari dari lebih beda lah istilahnya. Gitu. Itu yang paling utama ya, beda dari yang lainnya gitu ya. Ya. Masa di kebun pisang juga nanti. Nah, kayaknya cocok sekali ya, karena apa ya? Anggur juga masih jarang. Ya, masih jarang. Di Jogja, apalagi di Jogja. Ya. Di Indonesia pun yang
berkebun anggur yang punya lahan besar kemudian ditanami anggur juga masih jarang ya, Ya, kecuali di Bali ya. Di Bali sudah ada kebun anggur yang sangat luas. Kalau di Jogja ini sangat tepat sekali gitu ya. Ya. Ketika Mas Rehan punya ide kemudian buat kebun anggur juga menjadi resto. Untuk jenis-jenis anggur yang dibudidayakan di sini jenis apa aja Om? Untuk yang udah berbuah, kita di sini udah ada sekitar 5 jenis. 5 jenis. Satu akademik, yang kedua Gosvi, Jupiter, Trans, sama Livia. Seperti itu. Oh, 4 jenis itu ya? Ya, 5. Oh, 5 jenis. Ada Gosvi, Akademik, Jupiter, Trans, sama Livia. Nah, ini sudah terbukti genjah dan berbuah ya, Ya, di sudah sini. berbuah di sini. Kalau ada keinginan nggak Om untuk mengoleksi varian-varian terbaru, misalnya yang saat ini varian-varian dari luar negeri langsung, Barirot langsung, itu ada keinginan buat itu nggak? Belum ya? ada. Belum ada. Belum ada. Alasannya apa Om? Tetap setia dengan 5 varian itu gitu kan? Saya lihat juga melihat bahwa di kebun Baron ini yang dikembangkan memang itu hanya itu, ada 5 varian ya. Gosvi, Akademik, Livia, Transfigurasi, sama Jupiter. Nah, kenapa tidak melebarkan dengan jenis-jenis yang lain gitu? Mungkin yang pertama lahan ya. Lahan kan udah bisa dibilang udah lumayan full di sini. Ya, kemudian lebih suka rasanya yang dari 5 jenis itu. Istilahnya sudah nyata-nyata bisa berbuah di Indonesia ya. Kalau itu kan masih gambling ya, masih bisa berbuah dan tidak itu. Untuk lahannya ini saya lihat tadi besar sekali Om. Ini berapa hektar nih? Berapa luasnya, berapa meter ini? Kalau untuk hektar mungkin 1 hektar kurang. 1 hektar kurang ya. Kalau 4.000 meter ada ya? Ada. 4.000 meter ya. 4.000 meter dibagi beberapa kotak gitu ya. Betul. Ada 5 rumah-rumah anggur. Ada 5 rumah anggur. Satu rumah itu ukurannya berapa itu? Sekitar 20 dikali 8 meter kayaknya 8 ya? mungkin. 8 kali 20. Ada 4 ya. Ada 4 anggur. Nah, bayangkan sendiri ya ketika Mas Rian ini panen entres sih. Luar biasa itu ya. Bisa buat beli motor langsung. Waduh. Kalau saya melihat tadi di sini kan kebanyakan menggunakan sistem para-para ya Om. Ya. Dan sama ada tabul anggur ya, tanaman anggur dalam pot itu. Saya lihat tadi sudah berbuah juga yang di dalam pot itu. Nah, kenapa memilih sistem para-para ini Om? Kan ada sistem trellis dan sistem yang lain gitu. Kenapa milih para-para gitu? Kalau untuk sistem para-para kan dulu kan datengin mentor. Nah, kebetulan mentornya itu menyarankan sistem para-para kan gitu. Mungkin bisa dibilang cocok untuk resto, soalnya kan nanti bisa ada lesehannya di bawah anggurnya seperti itu. Jadi memang konsepnya ini awalnya memang akan dibuat resto gitu. Sejak awal memang ditata menjadi resto gitu ya Om ya. Karena awalnya juga bergelut di bisnis ayam goreng dan penyembelihan ayam gitu ya. Oh, betul. Nah, kemudian ini Om, untuk fokus kedepannya ini untuk kebun dari Mbah Rono ini kedepannya apakah nanti akan diperluas, kemudian akan dijual juga buahnya atau bibitnya, mungkin bisa dijelaskan Om? Kalau untuk pelebaran belum ada wacana, masih di sini masih istilahnya bisa tahap untuk penyempurnaan dulu. Terus habis itu kalau untuk tanaman bibit buah kita jual. Ya, kalau bibit kita selalu ready Mas. Oh gitu. Ya, kalau untuk buah, misalnya buah per kilo berapa Om, bisa disampaikan kepada pemirsa? Mungkin buah di sini petik sendiri kisaran 75.000 sampai 150.000 tergantung jenis. Oh, tergantung jenisnya. Yang paling mahal jenis apa Om? Gosvi tentunya ya, karena Gosvi sangat luar biasa ya. Gosvi itu buahnya besar dan crunchy ya, keras gitu ya Om. Ada kerasnya. Oh gitu. Kalau Transfigurasi bersekitar berapa Om harganya? Transfigurasi sekitar 75-an. 75.000 ya. Kalau yang akademik? Akademik di 100. Ya, paling mahal ya Gosvi depan ya. Karena istimewa sih sebenarnya. Menjadi ikon juga ya Om di sini ya. Gosvi menjadi primadona di sini, menjadi ciri khas dari kebun dari Mbah Rono ini. Kemudian untuk bibit berapa harganya ini? Satu bibitnya itu mungkin bisa dijelaskan kepada. Oke, kalau untuk bibit kita range-nya sekitar 150, paling mahal 250. 250. Iya,
dari 150 sampai 250 gitu. Kalau yang 250 itu bibit jenis apa Om? CRV kalau kita. CRV yang Iya. mahal ya. Oh CRV juga ada ya CRV bibitnya ya. ada. CRV Kita kalau kebetulan lagi grounding. kalau Gosvi berapa Om? Gosvi di bibitnya? 200. 200.000 Iya, ya 200. Gosvi ya, karena juga nanti buahnya juga luar biasa bagus sekali. Kalau untuk akademik harganya Akademik 175. 175, tapi tentunya bibitnya juga udah bagus ya. Di Ya. sini semua pilihan bibitnya. Tadi saya lihat, wah keren sekali bibitnya, tinggi-tinggi dan juga batangnya juga kuat gitu loh. Ya. Dan memang sudah layak grounding di sini ya. Nah kalau di sini kan rumah makannya kan ciri khasnya ada anggurnya ini Om. Iya, Mas. Nah untuk menunya yang dijual apa aja ini Pak? Apakah juga ada produk turunan dari anggur itu sendiri atau cuman apa ya, fokus kemana ini? Ya, Menu kalau- makanannya kalau- apa aja ini di sini? Kalau untuk tanaman anggur kita hanya tema aja. Tema ya. Kalau untuk Produk turunannya produknya makanan kita best sellernya ada ayam goreng. yang Ayam goreng tentunya kalau untuk minuman kita ada es teler. Wes teler. Iya. Bisa teler habis minum esnya. Oke Om, kalau untuk hama yang sering menyerang anggur itu apa aja di sini? Karena ini kan sudah pakai UV. Iya. Nah, mungkin namanya apa yang sering Yang paling kita sering temui itu adalah belalang nomor 1. belalang ya. Kemudian jamur. Soalnya kan kita juga di pinggir sawah. Jadi ya. langsung bertatapan gitu sama antara sawah sama langsung kebunnya anggur kita. Ya. Apalagi ini kan di tengah sawah juga ya. Iya. Sekelilingnya sawah. Jadi Sekelilingnya tantangannya sawah. juga berat juga. Iya. Hamanya juga Iya. bermacam-macam. Gitu kan ada belalang, kepek dan lain sebagainya, Ya. semuanya ada di sini. Ada di sini. Nah, otomatis kan cara menanggulanginya gimana? Kita semprot pakai lanet Kayak lanet. ya seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 kali Iya. ya. Waktu Oh, itu betul, pernah betul. seminggu cuma 1 kali nggak merantasi. Mas. Nggak ada sih. Iya. Masih banyak daun Masih banyak. yang ini ya. Berarti untuk pencegahan 1 minggu 2 kali, 2 kali semprot. ya. Nah. Untuk insektisida. Iya. Kalau fungisida mungkin Fungisida kita pakai. pakai ya. Iya. Tapi mungkin intensitasnya tidak Iya, terlalu tidak rutin terlalu karena rutin. menggunakan UV mungkin. Iya ya. betul. Nah, untuk tanaman anggur di sini saya melihat tadi memang wah luar biasa subur ya kan. Batangnya besar, kokoh, daunnya juga hijau, rimbun gitu ya, tidak ungkris-ungkrisen gitu. Dan ketika saya lihat buahnya juga luar biasa, walau masih pentil-pentil tadi, tapi memang buahnya bagus dan besar, masih pentilnya juga besar-besar. Nah itu rahasianya apa Om? Cara penanaman di sini itu rahasianya apa, pemupukan dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan pada sahabat pengangguran di rumah. Oke, kalau dari awal dari media tanam dulu. Media tanam kita pakai sekam bakar sama kompos, lebih tepatnya kascing. Nah, itu perbandingannya 2 sekam bakar, 1 kascing. Oh, untuk media memang harus diperhatikan ya Om, Iya. karena untuk starting awalnya itu ya, Iya, untuk betul. start awalnya bahwa Betul. misalnya dengan media yang bagus nanti akan tumbuhnya juga bagus. Betul. Nah, untuk pemupukannya sendiri bagaimana Om? Rahasianya ini Mas. Saya manggilnya Mas saja ya, karena masih muda. Tadi saya om aja, nah, sekarang saya Mas ya. Untuk pupuknya rahasianya gimana Mas ini Mas? Kalau pupuk kita Pemupukannya. seminggu 1 kali, setiap hari Seminggu Minggu. satu kali dalam 1 minggu. Iya, betul. Nah, itu racikannya apa aja itu? Kita ada MPK, KNO, Karate Boron, sama yang terakhir Himat, Asam humat. asam humat. Asam humat. Oh, Iya. gitu. Berarti ada NPK, kemudian karate boron, kemudian ada MKP, asam humat. Satunya tadi apa? Nah, dari 4. Ada 4 ya, Ada memang ada 4 unsur. Empat itu. itu tadi. Nah, kuncinya agar subur tanaman dikasih 4 unsur itu tadi. Ya. Nah, untuk pupuk kandang di sini dimainkan nggak Om? Pakai pupuk Enggak. kandang nggak? Enggak. 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 Kalau untuk buah anggur di sini bisa berbuah di umur berapa Om? Awal berbuah di umur berapa? Awal berbuah. Iya. Kalau untuk yang rumahan ini kebetulan di umur 6 bulan. 6 bulan Iya. sudah bisa berbuah. Ya, waktu Wah, cepet itu- banget ya. Waktu itu kan waktu awal grounding itu tuh dimakanin sama belalang. Oh iya. Nah, Ketika grounding ya diserang hama diserang belalang. hama. Habis itu mungkin entah saya juga kurang tahu atau nyimpan nutrisi atau gimana. Ah, Begitu udah menjulur ke atas bawa bunga. menjulur ke atas langsung membawa bunga. Iya, tanpa Luar dipotong. biasa. Tanpa dipotong. Waktu itu tanpa dipotong. Berarti pruningnya alami, dari Alami, belalang itu iya. ya. Wah, hebat.
umur 6 bulan ya? Iya, umur 6 bulan. 6 bulan sudah bisa berbuah. Nah, jadi kalau ada sahabat pengangguran atau teman-teman di rumah ya, jangan khawatir untuk menanam anggur ya. Jangan takut sama mitos dari itu ya. Apakah anggur impor bisa berbuah di Indonesia? Pada kenyataannya 6 bulan bisa berbuah. Ada yang 5 bulan juga bisa berbuah. Iya. Dan ketika awal grafting pun kalau kita beruntung ya, Iya. kita hobi, kita bisa dapat buah, dapat banget buah bunga ya. Nah, kalau untuk di kebun Mbah Rono ini kan juga saya melihat tadi bahwa ini konsepnya juga ada edukasi juga ya Om kepada Iya. masyarakat Iya, ya, betul. bahwa selama ini stigma bahwasannya anggur apakah bisa berbuah di Indonesia ya, masih bisa berbuah di Indonesia itu apakah bisa, mungkin Mas Rian juga bisa meluruskan kepada masyarakat gitu Iya. kan. Mungkin monggo silakan bisa Oke, dijelaskan kalau- biar masyarakat itu apa ya, semangat untuk Iya. membudidayakan anggur dan berkebun anggur. Monggo. Yang penting jangan takut untuk menanam anggur, karena banyak jenis anggur yang sudah bisa berbuah di Indonesia dengan mungkin banyak varian sekarang. Walaupun tidak bisa semuanya mungkin, tapi sebagian besar sudah bisa. Nah, kemudian yang penting jangan takut aja tanam anggur, jangan sampai takut. kapok lah. Gitu ya. Pokoknya masyarakat juga harus ini semangat bercocok Semangat, tanam, iya. terutama menanam anggur ya. Iya. Karena kan selama ini kan Indonesia hanya penikmat anggur dari luar negeri. Iya, gitu. betul. Nah gitu, dan juga itu belum tentu kita tahu gitu kan sehat dan tidaknya. Kalau kita nanam sendiri di rumah atau di kebun kita sendiri, pastinya kita rawat dengan sepenuh hati dan juga menggunakan pupuk organik dan sebagainya juga, akhirnya juga bisa berbuah dengan baik gitu ya. Betul. Nah kemudian ini Om, sekarang closing statement ya, untuk menyemangati teman-teman pengangguran di rumah gitu ya, biar lebih semangat untuk merawat anggur dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan dan pesan kepada para pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, biar mereka walaupun anak muda tapi tetap gemar bercocok tanam gitu kan, karena saat ini kan petani di Indonesia kan semakin berkurang gitu kan, karena yang tua-tua sudah meninggal dan lain sebagainya, itu butuh regenerasi. Mungkin petani milenial seperti Mas Rehan ini yang kita butuhkan, mungkin bisa disemangati Om, monggo silahkan. Kuncinya itu telaten aja. Kalau anggur itu soalnya tangan kita harus utak gitu. Yang penting tetap semangat dan selalu konsisten, seperti itu. Hanya telaten dan konsisten, gitu iya. ya. Ketika kita tanam, ketika mati jangan khawatir, Iya, kita tanam lagi tanam gitu. lagi pokoknya. Tanam lagi dan akhirnya dengan ketelatenan itu pasti akan membuahkan hasil. Iya. Nah, oke, mungkin itu saja Om. Mas Rehan ya, karena Iya. Mas Rehan atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk meliput kebun anggur dari Mbah Rono, sekaligus meliput resto dari Mbah Rono ini, karena sangat unik ya dan sangat menarik. Baik, demikian acara serba-serbi pengangguran kali ini bersama Mas Rehan selaku owner dari kebun dari Mbah Rono dan juga resto ayam goreng Mbah Rono ya Mas ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rehan ya. Nah, baik, kita tiru dari Mas Rehan ini bahwa muda dan juga dia tidak takut untuk bercocok tanam ya, tidak malu untuk menjadi seorang petani milenial ya tentunya ya. Baik, semoga tayangan ini menginspirasi teman-teman di rumah, teman-teman pengangguran di rumah, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus dunia pengangguran, maju terus petani milenial Indonesia.